Perkenalkan, saya Ahmad Yandri, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Pasaman. Hari ini ingin mewawancarai Bapak tentang berbagai hal, termasuk bagaimana mengambil keputusan di sekolah ini. Sebelumnya, boleh Bapak memperkenalkan diri, Pak? Baik, Pak Yandri. Nama saya Muftis SPD, Kepala SMK 1 Padi. Jadi Pak, sebagai kepala sekolah tentu banyak permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini. Kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini, Pak? Baik, Pak Yandri. Memang dalam organisasi tentu banyak permasalahan, termasuk di sekolah kita. Dari sekian banyak masalah itu mungkin kita perkecil skopnya dulu. Mungkin masalah kesiswaan. Nah, dalam membina siswa, tentu kita tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Baik peraturan akademiknya maupun peraturan masalah pemilihan sikap dan nilai. Jadi kalau umpamanya ada anak bermasalah, contoh masalah sering terlambat atau banyak terlambat atau bahkan sering alpa. Nah, akibat itu tentu anak sudah dipastikan tidak efektif mengikuti proses pembelajaran. Dan ini berdampak negatif terhadap nanti contoh nilai. Nah, tentu ini tidak bisa kita biarkan begitu. Harus kita cari solusinya. Pertama sekali, tentunya aku kepala sekolah, saya minta data dari wakil kepala sekolah. Barangkali dari wakil turun ke ketua jurusan atau wali kelas. Atau barangkali bisa juga langsung ketiga-tiganya diminta katakan gitu. Seumpamanya kalau anak ini memang tidak layak, tidak naik kelas menurut guru, kalau kita lihat kondisi sekarang tentu tidak semudah itu. Karena kita kan kurikulum lagi. Jadi bagaimanapun caranya, kalau anak ini masih bisa dibina, dibimbing, harus itu yang diutamakan. Kalau menurut saya, kira-kira begitu. Itu contoh salah satu masalah sekolah ya. Jadi seperti ini, Pak. Ya. Ketika ada kasus yang memang sama-sama benar, Ya. yang mengandung adanya nilai-nilai kebaikan, yang membuat kita dilema, Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu? Pertama sekali tentu seperti saya sampaikan tadi, data dikumpulkan dulu dari bidang-bidang terkait, dari wali kelas, dari jurusan, dari wakil, itu orang tua juga, lalu dari orang tua. Karena permasalahan anak ini kan banyak kan. Nah, dalam hal praktik atau kebaikan-kebaikan ya, kalau menurut saya, seorang anak yang bermasalah setelah dibina satu atau dua, bahkan sering dibina oleh guru tak siapa itu, kalau ada umpamanya ikat baiknya untuk berubah, tentu kan bisa diamati oleh guru itu, guru mapel umpamanya, balik kelas, guru BK barangkali, ya. Kalau menurut saya, kalau ada keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik, wajib anak itu diperjuangkan. Tadi Bapak dengan jelas telah memberikan jawaban bagaimana langkah-langkah, Pak ya, seperti apa Bapak melakukan sehingga pengambilan keputusan itu efektif. Biasanya yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa, Pak ya? Baik, Pak ya. Yang saya alami dalam pengambilan keputusan, tentu ada dua kepentingan. Pertama, kita di satu sisi menegakkan peraturan, di satu sisi yang lain ada rasa kemanusiaan, ada rasa kasihan kalau umpamanya seorang anak bermasalah tidak dibina, dia umpamanya contoh 3 kelas, itu jadi masalah baginya. Atau masalahnya yang paling rumit, ketika dia tinggal kelas berhenti dan tidak support lagi, terjadilah putus. Jadi kira-kira begitu, bayang ada dua kepentingan memang betul, tapi kita lebih utamakan
kepentingan. Jadi Pak, setelah ada tantangan yang seperti Bapak sampaikan tadi, yang membantu atau mempermudah, kira-kira faktor-faktor apa saja itu yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan seperti itu? Ya, pertama tentu dalam mengambil keputusan yang sifatnya agak berat atau rumit, harus minta dukungan kepada eh, warga sekolah, tentu yang berkepentingan itu, kepala sekolah, kemudian guru sama bahkan guru barangkali. Supaya keputusan yang diambil tidak digabah, keputusan diambil tidak terburu-buru, supaya dalam mengambil keputusan itu kita juga tenang lah, gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini sudah banyak yang Bapak sampaikan. Kemudian tentunya dari berbagai kasus yang kita hadapi di sekolah, dari berbagai pengalaman Bapak dalam memutuskan sesuatu, apa yang dapat dipetik dari pembelajaran itu? Jadi dalam hal pekerjaan kita ini Pak, ya, memang kita tidak bisa terlalu ahli. Kita butuh masukan dari jadi harus ada komunikasi yang bagus sama warga sekolah, komunikasi dengan orang tua, dengan komunitas sekolah. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya Pak secara pribadi. Saya juga gitu. Iya Pak, untuk kita bersama. Kemudian Bapak diberi kesehatan dan juga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Pak. Sampai. Terima kasih Pak waktu yang telah diberikan. Saya Ahmad Yandri, CGP Angkatan 5. Pada hari ini ingin mewawancarai Bapak. Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad tinggal di Jadi Pak, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya banyak kasus atau permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini Pak. Iya. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin pendidikan atau kepala sekolah dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini Pak? Setiap masalah sekolah ada masalah, di mana-mana ada masalah. Jadi kita sebagai kepala sekolah perlu menyikapi dan menelaah bagaimana kasus yang terjadi, bagaimana kasus itu teridentifikasi, misalnya kasus yang berat, kasus yang ringan, dan kasus yang sedang. Kita harus bisa menangani dengan kalau kepala sekolah atau Kemudian ketika ada masalah yang memang benar-benar ada nilai kebenaran di situ atau mungkin ada nilai-nilai kebajikan yang membuat kita adanya dilema dalam mengambil keputusan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di situ? itu saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan tidak saya sendiri, tapi saya angkatan dari kemudian guru, yang kedua dari wali kelas, dan itu dari guru BK dan guru dan sebagai siswa. Dan jadi kalau misalnya keputusan itu sama-sama kita ambil, maka sama-sama kita tanggung jawab. Biasanya yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu apa Pak ya? Tantangan dan keputusan itu ada dari pihak sekolah dan juga dari pihak orang tua, terutama dari pihak pemerintah. Kalau misalnya kadang-kadang kita mengambil keputusan itu dari pihak sekolah yang
Tadi Bapak telah menjelaskan langkah-langkah dalam mengambil keputusan, kemudian juga tantangan yang ada baik dari sekolah, pemerintah, orang tua. Biasanya Pak, faktor apa yang membantu mempermudah dalam mengambil keputusan? Faktor yang membantu itu terutama dari jadi guru ini sering berkomunikasi dengan kita bagaimana itu menyikapi di dalam kelas ataupun di luar kelas tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah. Jadi kita mengambil keputusan itu harus dari sumber-sumber yang akurat. Iya, iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, dari berbagai permasalahan atau kasus yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan, tentunya ada pemahaman atau mungkin pengalaman tentang pembelajaran dari pengambilan keputusan. Kira-kira apa yang bisa Bapak ketik dari sekian pengambilan keputusan itu? Pengalaman yang saya ambil ini kalau misalnya mengambil keputusan itu harus ada ketelitian kita. Harus teliti ya. Jadi jangan kita sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi kalau misalnya dampak positifnya terlalu banyak, maka itu kita. Kalau misalnya dampak negatifnya terlalu banyak, kita tunda dulu. Ditunda dulu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Banyak informasi yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga dalam menjalankan tugas Bapak selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan keseharian dengan sebaik-baiknya Pak. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk saya. Saya perkenalkan dulu, saya Ahmad Yandri, TGP Angkatan 5 di Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini ingin mewawancarai Bapak tentang seluk-beluk sebagai kepala sekolah. Boleh Bapak memperkenalkan diri Pak? Oh ya, nama saya Yat Galar, alamat di Pasar Status. Kira-kira Pak, sebagai kepala sekolah, apa tugas dan fungsi kita sebagai kepala sekolah itu Pak? Tugas dan fungsi kepala sekolah yang pertama itu merencanakan sekolah dan juga menetapkan visi dan misi sekolah, visi dan yang akan dituju. Misalnya tujuan jangka pendek, panjang, ya kan. Kemudian setelah tercapai misi tersebut, tentu kita persiapkan anggarannya dengan menyusun rencana anggaran sekolah. Ada yang harus dilaksanakan prioritas dulu kan, yang jangka pendek tentu diutamakan kan, nah sampai jangka panjang. Kemudian juga tugas dan fungsi kepala sekolah mengelola kegiatan sekolah, memfasilitasi guru-guru dan juga siswa. Kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat lingkungan sekolah yang Kemudian Pak, sebagai orang yang mengambil kebijakan dan keputusan, kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan jika ada kasus yang benar-benar memiliki kepentingan yang sama-sama benar? seandainya terjadi kasus seperti itu, tentunya kita yang pertama tentu melibatkan pihak-pihak yang terkait dulu kan. Oh gitu Pak ya. Iya, kita panggil dulu pihak-pihak, kita dapat guru-guru dulu kan. Iya Pak. Kemudian di sekolah, sementara kasus ini kan sama-sama penting. Satu sisi siswa ini pintar, di satu sisi kenakalannya apa kan. Iya, iya Pak. Cuma yang Kita membuatnya dilema iya, ya. punya dilema kan. Cuma intinya kita berpusat kepada kepentingan siswa ini. Kepentingan siswa ini kita utamakan itu. Kepentingan siswa itu dalam keputusan itu. Jadi jangan ada permasalahan lain, kita utamakan kepentingan siswa. Iya, iya. Jadi biasanya Pak, apa-apa faktor yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan atau siapa yang biasanya yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang pertama tentunya pihak-pihak yang ada di sekolah ini kan, Iya. ya kerjasama yang baik dengan di sekolah ini, kita ajak kerjasama kan, bahwa duduk bersama dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah ini.
kebijakan. Kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri apa yang terjadi di sekolah itu kan. Ya Pak, terima kasih. Ini SD berapa tadi Pak? SD 06 Makmur. Kemudian dari berbagai keputusan atau apa namanya pengalaman dalam memutuskan permasalahan yang ada di sekolah ini Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak petik dari hal tersebut Pak? Ya tentunya banyak pengalaman yang diambil dari kejadian-kejadian di sekolah itu kan. Iya Pak. Contohnya Pak? Contohnya misalnya kasus misalnya kan Iya. itu ada masalah kondisinya itu yang selama ini kita tidak tahu, misalnya kita tahu kan itu tidak timbul dulu kasus itu kan. Iya Pak. Disitulah kita melihat ini solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Ya Pak. Terima kasih Pak sudah membagi pengalaman. Mudah-mudahan dengan diskusi kita atau wawancara kita hari ini bermanfaat untuk saya, dan juga saya berharap berdoa Bapak bisa menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini Pak. Ya, terima kasih kembali, maksudnya kami juga berharap